Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas regular expression di Jupyter Notebook pada mata kuliah teori komputasi ya. Nah, bagi yang belum tahu apa itu regular expression, kata selama ini kenal aritmatika ya. Aritmatika itu istilah untuk mengolah angka. Nah, regular expression itu istilah buat mengolah kata. Jadi di regular expression nanti bakal ada fungsi-fungsi untuk menggabungkan, memisah, mencari, mensubstitusi kata, dan sebagainya. Nah, sekarang kita coba buka Jupyter Notebook-nya dulu. Nih, ini sudah saya buka, jalankan juga. Sini ya. Nih. Bisa dilihat di sini ada simbol-simbolnya dan sebagainya. Nah, ini hubungannya dengan materinya apa? Nah, materi yang sudah diberikan ini adalah konsepnya. Konsep dari regular expression, ekspresi regular ya. Nah, di sini dia mengubah konsep tadi ke bahasa Python. Jadi ya kita perlu melihat library dari RE-nya ini untuk paham maksudnya ini apa gitu. Nah, di sini ada websitenya ini, bisa lihat docpython.org. Nah, ini lengkap banget. Nah, tapi karena tulisannya banyak gini, saya nggak menyarankan ya. Saya menyarankan yang ini. Ini ada guru99.com. Nah, di sini dia ngerangkum beberapa function dari regular expression-nya Python. Cukup lengkap dengan contoh juga. Nah, untuk sintak-sintak lainnya juga ada satu lagi nih, sitografi. Nah, ini lebih singkat lagi, jadi lebih mudah untuk nanti mengerjakan soalnya nanti ya. Nah, seperti ini. Ya, sebelum ke sini nanti kita bakal mempelajari mengenai functionnya dulu. Oke, di sini sudah saya siapkan rangkuman dari beberapa function yang ada di Python. Nah, yang pertama ada rematch. Ini dari RE-nya dari regular expression dan match ini artinya sama. Jadi fungsinya rematch ini untuk memastikan kalau string dan bola itu sama ya. Hasilnya nanti berupa boolean true dan false, dia sama atau tidak. Contohnya di samping ini sudah ada ilustrasinya. Saya sengaja membuat jadi kotak-kotak. Anggap saja satu kotak ini berisi satu karakter, bisa angka, huruf atau simbol. Jadi misalnya ada kotak hitam, kotak kuning, dan kotak abu-abu, dan polanya juga sama, maka hasilnya juga sama gitu. Contoh implementasi dari rematch ini adalah pada sistem login ya. Jadi username dan password itu harus sama dengan apa yang ada di database. Lalu yang kedua ada refine all. Ini re-nya sama semua ya. Regular expression, lalu find-nya artinya cari, all itu semua. Dia mencari semua string yang sesuai dengan pola, lalu dipetakan. Nih, menjadi seperti ini. Dia misalnya ada string panjang seperti ini, terus ada pola seperti ini, dia cari, dapat satu, taruh sini, terus cari lagi, ada lagi, di koma, tambahkan lagi, seperti itu. Contohnya ini ada pada Windows Explorer. Jadi di Windows Explorer saat kalian menulis kata kunci, Windows Explorer kan menampilkan file-file yang mengandung kata kunci tersebut. File-file ini akan ditampilkan bentuk list ya, sama seperti ini, hasilnya bentuk list. Namun bedanya di refine all, dia itu hasilnya harus benar-benar sesuai dengan kata kunci. Jadi misalnya kalau di Explorer kalian cari buku, nanti yang muncul buku 1, buku 2, buku matematika, buku bahasa Inggris gitu ya. Nah, kalau di refine all kalian cari buku, nanti yang didapati adalah buku, buku, seperti terus. Jadi harus benar-benar sama dengan polanya, yang diambil yang sama dengan polanya ya. Oke, seperti itu. Terus yang ketiga ada resplit. Resplit ini split ini artinya potong ya.
Resplit ini sebenarnya kebalikan dari refine all, karena di resplit ini yang diambil bukan yang berpola, tapi yang tidak berpola. Jadi dia pola ini digunakan untuk mencari pola di string lalu dirubah menjadi pemotongnya. Jadi saat ketemu string yang sesuai dengan pola, ini akan berubah jadi pemotongnya, dipisah jadi pemisah. Yang diambil adalah ini lalu dipotong lagi jadi ini. Seperti itu ya. Contohnya agak susah ini. Contohnya paling dekat adalah pada sistem persandian, pengodean ya. Jadi misalnya ada sandi. Ada I1 I buku. Terus polanya saya masukkan I. Kalau saya resplit, I-nya akan dihilangkan jadi ada satu buku. Seperti itu ya contohnya. Lalu yang keempat ada resub. Sub ini dari kata substitution yang artinya mengubah atau mengganti. Nah, jadi di sini dia akan mencari lalu mengganti string yang sesuai pola tersebut menjadi string yang baru. Di sini fiturnya sama dengan fitur find and replace di Word ya. Contohnya seperti ini. Saya lihat sendiri. Jadi yang berwarna kuning abu-abu ini digantikan dengan biru kuning biru. Ada dua. Gini. Terus yang terakhir ada research. Research ini udah biasa ya. Ini artinya cari. Nah, bukan cari yang seperti biasanya. Dia hanya mencari tahu apakah suatu string itu mengandung sesuatu yang berpola, string yang berpola. Jadi string yang panjang ini apakah di dalamnya ada string yang berpola atau tidak gitu. Dia ngeceknya cuma sekali doang. Kalau sekali sudah ditemukan, dia langsung berhenti. Jadi hampir sama kayak rematch ya. Kalau rematch bedanya dia string sama pola harus sama. Kalau ini tidak, dia bisa stringnya panjang tapi polanya yang penting ada polanya di dalamnya sini. Kalau yang rematch harus benar-benar sama. Terus bedanya dengan refine all apa? Nih hasilnya beda nih. Walaupun stringnya sama, hasilnya beda. Hasilnya dia berupa boolean sama kayak rematch. Dia ditemukan sama tidak ditemukan. Terus kalau di sini kan dipetakan ya. Nah, terus bedanya kalau refine all dia mencari semua, kalau ini tadi berhenti di pencarian pertama. Kalau dia ditemukan pertama kali ditemukan langsung berhenti. Kalau belum ketemu dicari terus sampai ketemu. Kalau nggak ada baru dia hasilnya tidak ditemukan. Seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut mengerjakan tugasnya. Oke, sekarang kita kembali ke sini. Tadi kita udah bahas soal function ini ya, ring match, refine all, split, dan lain sebagainya. Sekarang kita membahas mengenai patternnya. Mungkin ada yang masih bingung ini apa. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini kita samping dulu biar gampang. Nah, jadi di sini kalau kita terjemahkan ke bahasa manusia ya, ini ada pangkat A ini fungsinya untuk match the beginning of string. Jadi dia menyesuaikan awal dari string. Nah, karena ini A berarti awalnya harus A. Lalu ada titik ini berfungsi untuk titik ini. Nah, ini single character except for a new line. Jadi karakter apapun bebas, bisa angka, bisa huruf, bisa simbol, kecuali new line. New line itu ini simbol ini. New line itu sebenarnya enter ya. Jadi kecuali enter dia bisa terima apapun. Terus ada S dan dollar. Nah, ini dollar di sini match the end of string. Maksudnya ini untuk menunjukkan kalau akhirnya itu harus huruf S ya. S akhirnya. Jadi jembatannya polanya itu string yang diawali huruf A, terus diikuti 3 karakter bebas, lalu diakhiri huruf S. Nah, apakah string abis ini sesuai? Awalnya A benar, terus diikuti 3 ya, terus akhirnya S. Oke, benar ya. Jadi saat di rematch nanti menghasilkan kalau benar ini bakal ngeprint successful. Kalau salah print unsuccessful. Jadi dia bakal successful ini ya. Kita run. Nah, ini udah. Oke, lanjut yang kedua. Dia pakai refine all. Refine all tadi dia mencari dan memetakan string yang sesuai dengan pola. Nah, ini polanya slash D dan plus. Slash D ini apa? Ini ada di sini. Ini single character or, ini bukan or, ini of.
any single character of number. Jadi artinya dia itu menerima satu digit angka. D ini dari kata desimal ya. Jadi satu digit angka. Lalu plus-plusnya ini apa? Nah, plusnya ini must one or more occurs. Mungkin ada yang mau tanya ini hubungannya RE yang di sini di Python ini sama ini materinya apa yang ada di sini. Jadi bintang ini kan bintang sama, terus ada plus yang kecil ini sama kayak plus yang besar di sini. Terus ada ini plus besar atau union ini dia pakai, atau berarti kalau di sini dia pakainya or. Itu ada titik ini penghubung ya, digabung. Nah, kalau di sini juga nggak ada, dia langsung digabung aja, langsung kayak gini, nggak kasih titik di sini soalnya beda ya, kayak gitu jadi hubungannya. Jadi di sini itu konsepnya, terus implementasinya ke bahasa Python itu seperti ini gitu. Udah agak paham ya? Oke. Jadi ini tadi patternnya plus ini artinya kan tadi muncul minimal sekali. D-nya tadi desimal, angka desimal yang muncul minimal sekali, atau bisa dibilang dia berarti patternnya itu angka desimal apapun gitu ya. Jadi nanti kalau di refine all, patternnya ini bakal menghasilkan 12, 89 dan 34. Nah, kita run kayak seperti ini. Oke, lanjut ke selanjutnya. Ada ini stringnya 12, 18, 91. Oke. Terus ada resplit. Resplit ini artinya kebalikan di refine all tadi ya. Jadi dia nyari yang polanya sama seperti ini, terus dihilangkan, dipotong, jadikan pemotong nih. Jadi nanti sisanya 12, terus spasi ini terus masuk ya, spasi 89. Nah gini, yang ini kepotong, terus sama titik, ada titik di belakangnya, angkanya bakal hilang ya. Taran, nah seperti ini. Terus yang ini masih sama, yang beda cuman di akhirnya ada satunya di resplitnya. Ini fungsi ini tujuannya untuk melakukan resplit cuman sekali saja di awal. Jadi yang ke split cuman angka 12 ini saja bakal hilang, 12, terus yang ini tetap, yang belakang tetap segini. Kita run ini ya. Oke, sekarang kita ke resub tadi. Sub dari kata substitusi yang artinya kita bisa mensubstitusikan, mengubah, itu sama dengan fungsi find and replace di Word. Nah ini jadi patternnya apa ini? Patternnya backslash s ya. Nah ini backslash s, ini stock space. Terus ada plus tadi minimal muncul sekali. Nah spasi ini kalau muncul sekali kan cuma segini. Nah kalau banyak kali ini bisa dikasih tab. Terus lebih banyak lagi nanti bisa ke new line dan escape. Jadi fungsi ini itu mengandung arti semua ini white space karakter, semua karakter white space itu masuk ke sini, jadi bakal dihapus, diganti dengan ini, karena tidak ada jadi dihapus gitu ya. Mungkin bisa kita coba ini. Jadi yang bakal dihapus yang mana? Yang ini hapus, ini hapus, ini gak hapus semua ini. Plus n di sini kan udah ada new line, dia termasuk enter, dia dihapus. Terus ini juga dihapus. Kita coba nanti run. Nah, hasilnya seperti ini. Mungkin ada yang tanya, ini kan 12 dan DE ini ada slash ini, kok nggak ke print gitu. Ini slash ini apa sebenarnya? Nah, slash ini sebenarnya penghubung untuk ini multiline, untuk enter ini ya. Dia cuma menghubung. Sebenarnya ini enggak. Sebenarnya tulisannya kayak gini, cuman karena kepanjangan itu sini. Itu cuma seandainya kalau kepanjangan ya, kepanjangan itu nah gitu kan harus geser-geser ya.
kan lebih enak dikasih ini ya, ini opsional saja sebenarnya gitu. Ini bukan karakter, cuman buat naruh ke bawah ini ya. Oke, jadi nggak dibaca. Oke, ini udah paham, langsung ke sini multiline. Jadi mungkin ini kita mau nyoba, mungkin replace-nya diganti, kita ganti dengan ini simbol add ya, atau barang lagi set. Wah, jadinya gini, kelihatannya ada berapa itu, 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah ini juga, ini apa ini? Ini ada bedanya cuma di satu ini. Di sini itu sebenarnya fungsinya saat ketemu ini, dia itu nggak dibaca sebagai fungsi ini, nggak dibaca sebagai spasi, tapi dibaca sebagai /s, sebagai huruf backslash dan s gitu loh. Nah di sini sebenarnya nggak apa-apa ini. Di run pun nggak error kan? Bisa. Terusnya malah kalau dikasih malah error, tapi kurang tahu saya juga. Gitu ya. Terus ini tadi karena satunya itu cuman di awal tadi kayak tadi lah. Jadi cuman yang ini dihapus, diganti sama yang kosongnya. Terus selanjutnya ini sama kayak sebelumnya, yang beda cuman di sub sampai n. Nah, n ini untuk mencetak jumlah karakter yang tersubstitusi. Kalau kita run coba set, nah kita ketemu 4. Tadi kita coba ya. Kalau gini kan susah lihatnya ya. Kita ganti add tadi bisa kelihatan 1, 2, 3, 4, ada 4 add kan, berarti 4 kali dia berubah. Jadi rubah ini tadi kan nggak dipakai, nggak dianggap, terus ini, terus ini. Nah gini terus, oke. Terus lanjut ke bawahnya ada ini research. Research tadi fungsinya untuk mencari ya, mencari apakah pola ini ada di string atau tidak. Di sini ada /a di sini nggak ada ya. Kalau kita cari di library pattern-nya, /a ini fungsinya untuk ini match only at the start of string. Jadi dia cuma mencari di awal string. Jadi karena ini Python, berarti di awal string Python. Nah, kita ketemu sama. Kita coba run. Button font inside the string. Kita ketemu kan ya? Iya. Nah, ini sebenarnya kalau kita hapus pun hasilnya sama. Nah, sama hasilnya. Kenapa? Karena fungsi research ini mencari bukan hanya di awal ya, dia bisa di tengah pun bisa dicari. Kita balikan ke awal. Misalnya kita ganti is gitu pun bisa nyari dia. Ini kalau A ya, misalnya kalau A tetap kasih is, dia bakal pattern not found. Nah, tapi kalau A-nya dihapus, run. Nah, dia pattern found. Udah paham? Jadi A tadi untuk mengambil yang di awal ya. Kalau ini harus dipastikan, dia memastikan nyarinya itu di awal gitu. Tapi kalau nggak dikasih, dia bisa nyari di tengah atau di akhir pun bisa. Fun pun bisa. Pattern font inside the string gitu ya. Oke. Lanjut ke sini. Sekarang dia pakai sama research, terus ini patternnya mungkin ada agak bingungin. Ini ada kurungnya itu group the regular expression. Coba di sini ada nggak ya? Nggak ada ya. Jadi kurung ini sama kayak di aritmatika. Soalnya ada tambah dan kali. Nah, tambahnya dikurung, berarti tambahnya dioperasikan dulu ya. Ini kayak ini juga. Jadi ini D3 ini dioperasikan dulu. Ada kurung awal fungsinya untuk we expect to x integral. Ini sebenarnya bukan ini. Ini beda. Sebenarnya bisa ini, tapi ini beda. Yang ini fungsinya untuk menunjukkan jumlah D-nya ini. Jadi ada 3, berarti 3 digit desimal di sini. Jadi ini
ada 3 digit desimal, terus ada spasi, dan ini 2 desimal. Jadi polanya seperti itu. Saya ulangi polanya, nanti 3 digit desimal diikuti spasi, satu spasi, terus dilanjutkan 2 digit desimal. Jadi kalau di sini nanti keluarnya ini ya, ini juga bisa coba set. Nah ini kalau yang tadi kan dia kalau bener match dia ngeprint ini pattern font, kalau enggak dia pattern not font. Nah kalau yang ini dia ngeprintnya match group. Jadi karakter yang ditemukannya apa gitu. Nah ini kok kenapa cuman ini, yang ini enggak, padahal ini sama ya. Ini karena dia menggunakan research. Jadi kan sudah tak bilangin kalau research itu cuman sekali ketemu langsung berhenti gitu. Ini kalau seandainya saya hapus di depannya, ini saya kalau saya hapus ini ya, coba kira-kira apa yang keluar nanti pasti ini saran. Nah iya kan, gitu ya, jadi gitu. Karena ini pakai search, dia cuman di awal saja yang ketemu. Oke, yang terakhir. Oke, di sini kita menggunakan refinal tadi untuk mencari dan memecah string yang sesuai dengan ini ya, sesuai dengan polanya. Di sini tadi untuk menganggap kalau slash n ini bukan sebagai newline tapi sebagai karakter backslash dan n ya. Terus ada karakter backslash dan r. Jadi kalau di print saya seperti ini. Terus ini tadi untuk ini untuk resiko untuk display rank. Jadi ini atau ini gitu. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.